warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najia Mira Sarina dengan NIM 24090502010 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar, prodi akuntansi S1 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan bagaimana cara mengisi jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Jadi pertama-tama di sini saya akan menjelaskan cara mengisi jurnal umum. Jadi di sini Karina merupakan seorang arsitek yang membuka kantor Modern Arsitek pada tanggal 1 Januari tahun 2024. Selama bulan berjalan, Modern Arsitek telah menyelesaikan transaksi-transaksi. Adalah Karina membuka rekening bank atas nama Modern Arsitek sebesar 50 juta rupiah. Karena Karina membuka rekening, berarti kas bertambah di debit sebesar 50 juta rupiah. Modal Karina juga bertambah di kredit sebesar 50 juta rupiah. Selanjutnya, membayar sewa kantor dan ruang kerja bulan Januari sebesar 3 juta rupiah. Yang berarti beban sewanya itu berada di akun debit, kasnya berada di kredit. Jadi untuk beban sewanya itu senilai 3 juta di debit, kasnya senilai 3 juta juga di kredit. Selanjutnya, di sini membeli kendaraan operasional seharga 30 juta dengan membayar tunai sebesar 7.500.000 dan memberikan wesel bayar untuk sisanya. Jadi, kendaraan masuk ke akun debit sebesar 30 juta rupiah. Kemudian, kas di kredit sebesar 7.500.000. Dan wesel bayar adalah wesel bayarnya itu hasil kurang dari 30 juta ini dengan 7.500.000. Jadi hasilnya itu 22.500.000 rupiah. Selanjutnya di sini ada membeli peralatan kantor dan komputer secara kredit, berarti peralatan termasuk di akun debit 9.500.000, lalu utang usaha karena dibeli secara kredit di akun kredit sebesar 9.500.000. Selanjutnya membeli perlengkapan senilai 1.800.000. Perlengkapan berada di akun debit, kas berada di akun kredit. Setelah itu membayar kas untuk polis asuransi tahunan sebesar 3.600.000. Jadi untuk akun asuransi dibayar di muka itu ada di akun debit, lalu akun kasnya berada di kredit sebesar 3.600.000. Selanjutnya adalah menerima kas dari klien sebesar 10.500.000. Jadi kas bertambah 10.500.000 di akun debit, pendapatan jasa bertambah di akun kredit sebesar 10.500.000. Selanjutnya membayar kas untuk beban lain-lain itu sebesar 1.500.000. Jadi beban lain-lain bertambah di debit 1.500.000, kas berkurang di kredit 1.500.000. Selanjutnya membayar utang di kreditur. Membayar utang di kreditur sebesar 5 juta. Jadi utang usahanya bertambah di debit 5 juta, terus kasnya berkurang di kredit 5 juta karena membayar utang ke kreditur. Baik, selanjutnya ada membayar angsuran wesel bayar sebesar 750.000. Jadi wesel bayarnya bertambah di debit 750.000, kas berkurang di akun kredit 750.000. Jadi kita isi saja kalau pendapatan bertambah itu berada di debit, kas berada di kredit. Jadi untuk beban itu dia selalu berada di akun debit. Jadi kita akan menjumlah hasil dari akun debit dengan cara sama dengan sum buka kurung, terus kita scroll naik, kita blok dari atas sampai ke bawah. Setelah itu kita langsung enter, keluarlah hasilnya. Selanjutnya kita total yang
di akun kredit. Sama seperti tadi, caranya sama dengan zoom buka kurung terus blok dari atas sampai ke bawah. Setelah itu kita tekan enter. Nah, jadi inilah hasil dari jurnal umum. Selanjutnya kita akan berpindah. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai buku besar. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara memasukkan atau mengisi buku besar dari jurnal umum ke buku besar. Nah, di sini saya sudah mengisi debit kredit yang ada dari jurnal umum ke buku besar. Jadi di sini saya hanya mencari saldonya. Nah, jadi di sini saldo pertama yaitu membuka rekening bank, yaitu debit. Berarti debit sama dengan 50 juta. Terus kita isi di kolom kreditnya itu yang di saldo adalah 0. Jadi setiap ada kolom kosong kita harus isi dengan 0. Ya, sesuai dengan tempatnya, karena dia tidak ada isinya. Selanjutnya adalah kredit. Di kredit ini ada 3 juta. Jadi kalau debit bertemu kredit itu dikurang dan hasilnya debit. Berarti kredit yang ada di sini dikurang dengan debit yang ada di sini. Nanti hasilnya ada di sini. Hasilnya tuh debit. Oke, jadi langsung saja 50 juta dikurang dengan 3 juta. Oke. Untuk kolom selanjutnya itu kita tetap isi 0 ya. Di kredit kalau kosong, mau di kredit atau di debit kita harus tetap mengisi dengan kosong atau 0 lebih tepatnya. Lanjut kita pakai cara tadi lagi. Terus kurang, geser, enter. Oke, masih sama di sini kredit ketemu debit, berarti dikurang dan hasilnya debit. Mengapa demikian? Karena di debit jumlahnya tuh lebih tinggi dibandingkan di kredit. Kecuali misal di kredit jumlahnya lebih tinggi daripada di debit, berarti hasilnya nanti di saldo kredit. Tetapi di sini yang lebih besar angkanya itu adalah debit, jadi hasilnya ada di debit. Oke, jadi kita lanjut. Nah, saya isi dulu ya di sini. Nah, selanjutnya di sini ternyata pasangannya bukan kredit lagi, tapi debit. Nah, kalau debit bertemu debit, itu dia dijumlahkan. Dijumlahkan antara debit dengan debit, dan hasilnya juga debit. Dan hasilnya juga itu debit. Jadi kita langsung saja jumlahkan 34 ini dengan 10.500. Hasilnya 46.600. Selanjutnya di sini ternyata debit bertemu lagi dengan kredit. Jadi seperti yang saya katakan tadi, setiap debit ketemu kredit itu dikurangkan. Karena di sini posisinya debit lebih tinggi nilainya dibandingkan kredit, jadi hasilnya debit. Begitu juga sebaliknya.
Nah, untuk saldo akhir dari akun kas adalah 28.800 yang berada di debit. Jadi ini adalah saldo terakhir dari akun kas di debit sebesar 28.800. Nah, di sini selanjutnya isinya kita gini-gini saja ya, debit. Kalau hanya punya satu keterangan. Nah, di contoh di sini ada dua keterangan nih. Ternyata membeli kendaraan operasionalnya itu kredit, membayar angsuran wesel bayarnya itu debit. Tetapi di sini yang lebih tinggi nilainya adalah kredit. Jadi kredit dikurangi debit itu hasilnya kredit. Oke, di sini juga ternyata ada di utang usaha nih. Di sini ada 3. Membeli peralatan, membayar utang, dan tagihan jasa. Membeli peralatannya itu di kredit, membayar utangnya di kreditur, membayar utangnya itu di debit, tagihan jasanya ada di kredit. Jadi ini kita kurang dengan ini, hasilnya adalah ini. Tetapi di sini ternyata kredit rendah atau bisa dibilang lebih besar kredit yang di sini dengan di sini. Jadi dia memang dijumlahkan. Dan memang dijumlahkan dan hasilnya adalah kredit 10 juta. Begitu pula mengisi untuk mengisi tabel-tabel yang lain atau akun-akun lain. Selanjutnya kita akan mengisi neraca saldo. Nah, di sini di neraca saldo kita hanya memindahkan saldo yang berada di buku besar tadi ya. Kita yang pertama ke akun kas dulu. Oke, akun kas itu dia di debit. Jadi kita hanya ambil saldo terakhir yang ada pada akun tersebut. Nah, karena akun kas saldo terakhirnya itu di debit dan 28.800 kita tekan, kita enter. Otomatis akan berpindah. Di utang usaha juga begitu. Begitu pula sampai seterusnya. Utang usaha, terus perlengkapan, terus asuransi dibayar di muka. Kita hanya perlu tekan sama dengan, terus kita cari akun atau angka yang ingin dipindahkan, terus kita tekan, terus enter. Begitu ya. Kendaraan 30 juta, peralatan di debit. Terus wesel bayar itu di kredit. Mana akun wesel bayar ini? Oke, terus utang usaha itu juga ada di kredit. Utang usaha dulu kah? Ya, utang usaha guys. Tunggu ya. Mana nih utang usaha? Oh, ternyata utang usaha ada di... Aduh. Ternyata utang usaha ini guys. Maaf. Sepertinya saya tadi salah mengisi. Wesel bayarnya itu ternyata 21 juta. Kebalik, ketukar sama utang usaha. Oke, di sini saya akan hapus dulu. Karena ternyata ini kebalik, teman-teman. Nah, peralatan. Enggak, salah. Wesel bayar. Wesel bayarnya itu ternyata ini 21 juta, tapi tadi saya mengambilnya yang di akun utang usaha. Hampir saja ya, teman-teman. Seharusnya ini kita harus lebih teliti lagi. Hampir saja tidak balance karena adanya salah pengisian. Oke. Jadi kita harus teliti. Selanjutnya modal. Kita ke buku besar. Terus cari akun modal. Nah, di kredit.
berarti di neraca saldonya juga kredit. Terus pendapatan jasa saldo terakhir adalah 32.850.000. Terus beban gaji. Jadi kalau sudah masuk beban berarti pindah ke debit. Semua beban pasti ke debit. Jadi kita hanya mengisi yang ada di buku besar, guys. Ke neraca saldo. Beban kendaraan di debit 550. Terus yang terakhir adalah beban lain-lain. Nah, saatnya kita total. Nah, cara mentotalnya itu adalah sama dengan sum buka kurung, terus kita blok dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah sini. Nah, setelah kita blok antara debit ini, kita tekan enter. Keluarlah hasil atau total dari yang tadi kita hitung. Sama juga seperti selanjutnya ini ya, di akun kredit. Sama dengan sum buka kurung, blok lagi nih angka-angkanya. Nah, terus enter. Nah, jadi hasilnya balance ya. Jadi sepertinya segini saja video atau tutorial dari saya. Apabila ada salah kata atau salah ucap, saya hanya bisa bilang atau saya hanya bisa berminta maaf sebesar-besarnya. Saya Nadia Mirzarina pamit undur diri. Semoga video saya bermanfaat untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.